Assalamualaikum, Football United ringan amatiran. Gua mau ngobrol ringan ini ya soal topik yang cukup hangat ini. Sekarang dikabarkan kan buat yang ikut Twitter gua retweet juga di sana kalau tidak salah, atau ya banyak dibahas juga di sosial media kalau persaingan perburuan manajer Manchester United ini sepertinya akan mengkerucut ke dua nama, yaitu adalah Erik ten Hag dan Pochettino, dan ini sudah sering dibahas ya bolak-balik. Kabar terakhir ini kan mengatakan kalau Rangnick, walaupun gue juga belum jelas ya sumbernya dari mana, Rangnick dikabarkan lebih cenderung ke Ten Hag. Sementara pemain-pemain senior Manchester United lebih cenderung ke Pochettino. Nah ini bagaimana? Nah ini menurut gue menarik karena gue di episode kali ini juga akan memberikan pendapat gue, memperkirakan akan siapa, dan gue sebenarnya pinginnya siapa. Sebelumnya, kalau pendapatnya berbeda dari teman-teman, gue harapkan nggak apa-apa ya. Karena again, gue tidak ngejudge bagi yang pingin Pochettino atau pingin Ten Hag. Gue nggak pernah bilang, kalau pingin Pochettino maka begini. Tidak ngerti bola dan lain-lain. Oh enggak, itu pendapat silahkan. Gue selalu menghargai. Begitupun juga yang pingin Ten Hag. Kenapa? Karena 1, 2, 3. Nggak apa-apa. Berbeda, nggak masalah. Yang penting sopan dan beretika. Itu aja yang menurut gue ya. Ingat, sopan dan beretika. Begitu juga nanti yang pingin drop di kolom komen, silahkan, tapi tolong sopan dan beretika. Nah, bagaimana gue melihat dua calon ini ya? Erik ten Hag, dimulai dari Erik ten Hag dulu. Menurut gue Erik ten Hag pelatih yang cukup luar biasa. Gue mengikuti, gue di sini di Belanda pastinya mengikuti sepak bola Liga Belanda juga ya. Dia dari Utrecht. Cukup luar biasa apa yang dilakukan dengan FC Utrecht, walaupun tidak membawa Utrecht ini meraih gelar juara Liga Eredivisie seperti yang dilakukan Louis van Gaal dengan tim semenjana lainnya ya, AZ Alkmaar. Tapi again, apa yang dilakukan dengan FC Utrecht ini dibawa ke papan atas. Erik ten Hag luar biasa. Lalu setelahnya dia diambil klub raksasa Ajax Amsterdam. Nah, disinilah menurut gue, karena memang betul apa yang dilakukan di Ajax Amsterdam ini cukup luar biasa, permainan atraktif dan lain-lain. Itu merupakan salah satu atribut atau poin yang sangat positif bagi Erik ten Hag. Bagaimana dia bisa memaksimalkan talenta-talenta di Ajax yang menurut gue bukan superstar ya, bukan pemain-pemain bintang kelas 1, tapi justru bisa dibuat menjadi bermain dengan kolektif football yang cukup bagus. Nah, tapi menurut gue, langsung aja, Erik ten Hag ini juga ada beberapa kelemahan. Dia belum pernah ada pengalaman ke luar Belanda. Itu menurut gue cukup penting juga ya. Dimana pelatih sekaliber Ronald Koeman, Louis van Gaal, ternyata tidak cukup berhasil di Liga Inggris. Walaupun tentu saja mereka juga punya beberapa hal yang bisa dibanggakan. Contoh kayak Louis van Gaal menang Piala FA bersama dengan Manchester United. Lalu Ronald Koeman dengan Southampton-nya ya. Tapi babak belur di Everton ya kan. Ya menurut gue ini ada kombinasi ya kan, dengan culture, keadaan media, keadaan pemain yang dikelola yang tentunya berbeda dengan pemain-pemain di Liga Belanda. Ini sebenarnya mengingatkan gue ya, beberapa tahun yang lalu dengan pelatih muda potensial yang sempat direkrut Chelsea kalau tidak salah, tapi tidak cukup berhasil, Andreas Villas-Boas ya kan. Erik ten Hag walaupun tentu saja tidak sama dengan apa yang diraih oleh Andreas Villas-Boas, karena Ajax cukup luar biasa ya, di Champions League. Tapi tetap pertanyaan tanda tanya besar gue adalah itu tadi ya. Selain itu juga Erik ten Hag ini bekerja di Ajax, di mana Ajax ini adalah klub dari atas sampai dengan bawah sudah terbentuk. Orang-orang di atas, sebut saja Mark Overmars yang sudah cabut ya, Edwin van der Sar, ini adalah orang-orang sepak bola yang mengerti betul sepak bola. Sementara Manchester United dengan Glazersnya, memang betul nanti akan ada Ralf Rangnick sebagai konsultan, tapi tetap yang akan membuat keputusan terakhir adalah sang pemilik. Richard Arnold pun bukan orang yang punya latar belakang sepak bola, dan tentu saja memang betul sekali lagi Rangnick ini akan menjadi konsultan, tapi apakah dia akan nurut 100% dengan Ralf Rangnick? Tentu saja dia juga pasti punya idealisme dan juga pemikiran sendiri yang mungkin kalau gue lihat dan yang sudah-sudah ya, kepanjangan tangannya dari Glazer ini urusannya tidak akan dengan sepak bola mayoritasnya ya, atau fokusnya,
tapi lebih tentang branding, lebih tentang bisnis dan hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana Erik ten Hag akan bekerja sama dengan orang-orang seperti itu? Karena tentu saja yang akan dia lakukan bukan hanya penerapan taktik di atas lapangan, tapi manajer juga bagaimana ya lebih luas lagi lingkup ruang kerjanya. Dan menurut gua Erik ten Hag belum pernah menangani pemain dengan status bintang ya. Artinya bisa dibayangkan Manchester United ada Cristiano Ronaldo, ada Marcus Rashford, ada Rafael Varane, David De Gea yang tingkat kebintangannya, harganya, gajinya berkali-kali dari para pemain yang sekarang dikelola di Ajax ya. Dia di Ajax, Dusan Tadic, Sebastian Aller, Anthony. Lalu dari pemain-pemain seperti itu, memang ada pemain kayak Daley Blind contohnya memang betul, tapi menurut gua tetap beda bagaimana cara untuk man management sekali lagi ya. Karena menurut gua kalau bahas soal masalah kemampuan teknis taktik antara Pochettino dan juga Erik ten Hag, ya gua tidak mau ke arah sana karena itu nanti akan sangat mungkin subjektif bisa dibilang ya kan. Dua-duanya gua pikir punya kapasitas lah untuk menerapkan permainan. Memang betul sekarang mungkin Pochettino di PSG tidak begitu berhasil, tapi bagaimana dulu dia di Tottenham Hotspur dan juga Southampton kan cukup bagus permainannya, ringan amatiran ala gua. Tapi yang paling penting nomor satu adalah sebelum taktik dan strategi, bagaimana sang pelatih ini atau manajer ini bisa membuat pemain mau. Sekali lagi, bagaimana dia ini bisa membuat pemain ini mau untuk melakukan taktik dan strategi. Itu dulu sih menurut gua. Baru nanti kita ngomong soal masalah taktik. Karena apa? Karena ya simple, gue melihat ke Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson taktik dan lain-lainnya dipegang oleh Queiroz, dipegang oleh Steve McClaren, dipegang oleh René Moulenstein dan juga Mike Phelan contohnya ya. Tapi bagaimana man management, dressing room, atas lapangan, di luar lapangan ini dipegang oleh Sir Alex Ferguson. Dan ini yang pingin gue lihat nomor satu dulu dari dua sosok ini. Siapa yang bisa megang itu dulu. Baru setelahnya hal taktik dan lain-lain, karena itu mereka juga punya tim untuk melakukannya. Jadi gue melihat itu yang dua hal dari Erik ten Hag. Sementara Pochettino sendiri, nah kalau untuk Mauricio Pochettino, kalau menurut gue kelebihannya tentu saja dia sudah punya pengalaman di Premier League ya kan. Dia pernah melatih Southampton yang menurut gue cukup bagus walaupun hanya satu musim. Lalu di Spurs dia cukup bagus. Artinya walaupun tidak ada trofi, tapi dengan support yang minim, pencapaiannya menurut gue cukup luar biasa. Tottenham Hotspur yang tadinya sering di bawah Arsenal bahkan sempat dibawa jadi runner up. Secara dari segi permainan menurut gue juga cukup lumayan. Walaupun kita nggak bahas permainan ya. Champions League yang sampai runner up menurut gue untuk tim sekelas Tottenham Hotspur ini sudah merupakan suatu hal yang luar biasa, dan sampai sekarang kan belum bisa diulangi, paling tidak dengan penerusnya dari Mauricio Pochettino. Ini pun juga yang di Southampton. Dia punya pengalaman internasional karena melatih tidak hanya di Inggris tapi juga paling tidak sekarang ada di Prancis ya, dan juga kalau tidak salah dia sempat di Spanyol, lupa ingat gue. Dia punya juga mengelola pemain-pemain yang mungkin mahal ya kan di PSG, tapi juga pemain-pemain dengan kultur Premier League. Walaupun mungkin tidak sementereng-mentereng mahal di PSG, tapi paling tidak ya bagaimana pemain itu bersikap di luar lapangan dan lain-lain di Premier League. Ya balik lagi dia sudah punya pengalaman di Premier League. Dan ini yang menurut gue salah satu faktor yang menarik ya dari Mauricio Pochettino adalah dia punya pengalaman bekerja dengan owner yang lebih peduli dengan bisnis dibanding dengan prestasi di lapangan. Dan ini kan menurut gue yang sesuatu yang tidak dipunyai ya, ringan amatiran ala gue dengan Ten Hag, karena Ajax itu betul-betul satu klub yang nomor satu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selalu sepak bola pun juga struktur untuk prestasi ya, dari akademik, perekrutannya, scoutingnya, Young Ajax dan lain-lain, itu semua untuk prestasi. Jadi nyaman lah kalau menurut gue ya. Cuman itu tadi kelebihan dari Pochettino. Cuman Pochettino ada juga kekurangannya. Apa itu? Adalah nomor satu, tidak ada trofi ya. Maksudnya trofi yang mentereng, juara Liga Inggris enggak ya kan. Di Perancis pun juga demikian. Musim lalu tidak bisa juara Ligue 1, baru musim ini dia so far sampai sejauh ini
Paris Saint-Germain ada di peringkat pertama, tapi juga masih belum kan ya. Lalu, ini juga yang penting, dan ini menurut gue siapa namanya, Erik ten Hag yang lebih unggul adalah faktor selain trofi ya, yaitu adalah staff. Mayoritas staff yang dibawa dari Southampton, Spurs, dan PSG ini mayoritas sama. Jadi dia hanya bekerja dengan orang-orang yang itu-itu saja gitu ya. Nah, bagaimana kalau nanti dia ke Manchester United, apakah staffnya akan diboyong juga? Ini kan juga jadi pertanyaan, di mana selama ini dari zamannya David Moyes, setelah David Moyes yang paling tidak Louis van Gaal, Jose Mourinho, ini ada kombinasi staff di sana, dan apakah ini akan terjadi juga oleh Pochettino, ini yang gue pertanyakan ya. Sementara Erik ten Hag jelas dia bisa bekerja dengan yang berbeda ya kan, dari Utrecht lalu Ajax, sekalipun Ajax ini staffnya semua Ajax banget ya kalau gue bisa bilang. Dan ya kekurangannya juga tidak berhasil di PSG ya. Apakah ini berarti dia tidak cocok di kultur Perancis atau sepak bola Perancis, Liga Perancis ya, ini juga tanda tanya. Kalau dilihat dari apa yang diraih di Inggris ya sepertinya dia lebih cocok di Inggris, sepertinya seperti itu ya. Ya di PSG sekali lagi ya, harapan untuk Champions League musim ini juga menurut gua berat ya, realistis, sekalipun juga peluangnya belum 0% nih. Kan masih ada pertandingan menghadapi Real Madrid, cuman kalau hitung-hitungan di atas kertas sepertinya akan berat. Nah, balik lagi ya, antara keduanya ini kan fans mayoritas kalau gua lihat ini pengennya Erik ten Hag ya kan. Mostly karena ya itu tadi, melihat permainan, walaupun gue nggak mau bahas permainan, tapi ini kan kenyataannya seperti itu kan ya, permainan di UEFA Champions League, atau mungkin ada beberapa yang menyaksikan di era divisi, walaupun era divisi Ajax itu sangat-sangat dikdaya untuk jangka waktu yang cukup panjang, sisi finansial dan lain-lain, jadi sangat wajar Ajax ini berada di pucuk atas papan klasemen dari era divisi ini kalau menurut gue ya. Dan juga bagaimana Erik ten Hag ini bekerja dengan pemain muda. Sekali lagi, ini juga jadi plus dan juga minus ya kan, karena di Manchester United tentu saja tidak akan bekerja dengan tipe pemain yang sama seperti di Ajax. Nah, walaupun balik lagi itu kenapa kok fans kan pengennya Erik ten Hag. Nah, walaupun manajemen ini dikabarkan ya, seperti yang sudah ini selalu suka dengan Mauricio Pochettino. Ini dikabarkan oleh banyak media kan, bahkan kemarin itu sebenarnya bukan Ole Gunnar Solskjaer tapi Pochettino, cuman kecelakaan. Jadi manajemen ini ya balik lagi kayaknya lebih suka ke Pochettino kalau dari berita-berita yang sudah ada. Dan sebenarnya menurut gua sekali lagi ya, Rangnick akan lebih cocok sebenarnya diperpanjang sih. Karena apa, dia sudah melakukan paling tidak 6 bulan, dan ini kan sangat kurang ya kalau 6 bulan ini. Tapi klub ini juga butuh pembenahan yang cukup besar yang dilakukan, dan bukan cuma sekedar kayak taktik permainan, enggak lebih luas ya di klub sepak bola yang menurut gua salah urus dari ya paling tidak semenjak Glazer ini masuk ya, dan diperparah setelah Sir Alex cabut juga dari klub. Dan peran konsultan sekali lagi ini akan lebih tinggi daripada sekedar ngurusin pemain di dressing room ya kan, mengatur taktik dan hal-hal yang terkait langsung di lapangan, ini akan lebih luas dari itu, dan Manchester United sekali lagi butuh hal tersebut. Tapi memberi itu tadi konsultasi yang lebih luas tentang klub ya, dari recruiting, soal gaji, pembinaan, scouting, akademi, facility dan lain-lain, ini akan jadi peran dari Rangnick yang tentunya lebih tinggi lagi. Sayangnya sih demikian ya. Nah, kalau begitu terus siapa ini? Siapapun menurut gue yang dipilih ya, ini akan gue dukung 100% itu dulu. Mau itu nanti Ten Hag atau Pochettino atau siapapun, akan dapat trust 110% bahkan dari gua ya. Tapi balik lagi, kalau ditanya siapa nih bang yang cocok, kalau gua sih pengennya Rangnick ya untuk stay, paling tidak lanjut untuk 1 tahun lagi. Kenapa? Karena Rangnick punya pengetahuan dan juga punya pengalaman sebagai manajer ya kan, sebagai direktur teknik dan lain-lain, punya hubungan bagus dengan John Murtough, dan saat ini juga sudah terlihat proses dan juga menurut gua terlihat progresnya. Dia coba-coba formasi ya kan, pemain sekarang sudah ada yang lebih bagus di tangan Rangnick, contohnya Dalot ya kan, Alex Telles, siapa aja ya, Elanga ya kan. Ini kan peran-peran nanti juga akan ada perbaikan ke depannya, bagaimana dia berusaha untuk membersihkan tim pelan-pelan ini kan, dengan ya melepas pemain pinjaman dan lain-lain, mungkin juga memetakan siapa yang akan didatangkan. Jadi menurut gue sebenarnya Rangnick sih kalau menurut gue dengan amatiran. Nah, tapi kalau ditanyakan lagi, bang, kalau calonnya cuma 2 gimana nih, Ten Hag atau Pochettino? Menurut gue ya, dengan amatiran, gue perkirakan manajemen ini akan milih Pochettino. Kenapa? Ini pendapat beda boleh ya.
Kenapa? Karena itu tadi, ini hal yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Ini menurut gue ringan amatiran ya. Dan ya itu tadi sih, pendapat tentang Rangnick lebih suka atau mengharapkan Ten Hag, menurut gue sih ini masih sumbernya masih di tanda tanya, itu apakah sumber yang valid atau tidak, karena secara resmi Rangnick tidak pernah mengungkapkan hal ini di publik ya kan. Nah, ditanya lagi nih, itu yang kalau gue perkirakan manajemen seperti itu ya. Nah, tapi kalau gue pengennya siapa antara dua ini? Ini beda nggak apa-apa ya. Dari faktor-faktor yang gue jabarkan atau gue jelaskan tadi di atas, maka gue secara pribadi kalau pilihannya cuma dua, Ten Hag dan Mauricio Pochettino, gue akan pilih ya Mauricio Pochettino. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.